Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, di sini saya akan menjelaskan tugas dasar saya dengan berjudul Sistem Informasi Penjualan Barang Elektronik Tanpa Inputan. Sebelum dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Larasati Dewi dengan NPM 45252100037. Baik, tanpa berlama-lama, di sini saya akan menjelaskan program yang saya buat. Pertama-tama di program yang saya buat, materinya terdapat selection atau seleksi, repetition atau pengulangan, selanjutnya ada array, yang keempat ada function, yang kelima ada string atau file, dan yang terakhir ada selection sort descending. Baik, setelah itu di sini saya menggunakan dua library, yaitu include iStream untuk membaca input atau output. Yang kedua ada include AppStream untuk membaca file masukan atau file nantinya akan dimasukkan ke dalam txt atau binary. Yang ketiga ada using namespace std, ini untuk mempermudah penulisan kode. Setelah library, di sini saya membuat function yang sederhana, yaitu function untuk menghitung total belanja. Di sini saya membuat namanya function hitung total dengan parameter harga dan KTY atau quantity. Fungsinya sangat sederhana, hanya harga dikali quantity. Dan yang kedua, saya membuat function hitung diskon dengan parameter total. Jika total lebih dari 5 juta atau jika total belanjaan lebih dari 5 juta, maka total dikali dengan 0,1 atau nanti akan mendapatkan diskon 10%. Jika tidak lebih dari 5 juta, maka tidak mendapatkan diskon. Baik, selanjutnya masuk ke INT main atau program kita, atau program saya. Yang pertama, saya mendefinisikan file saya sebagai file laras. Setelah mendefinisikan file saya sebagai file laras, saya membuat variabel string nama barang karena tanpa inputan, jadi langsung saya input di sini. Di sini saya hanya membuat 5 barang saja, yaitu laptop, televisi, smartphone, kulkas, dan kipas angin. Yang kedua, saya membuat variabel harga untuk barang-barangnya. Yang pertama ada 7 juta, 4 juta, 3 juta, 3,5 juta, dan 500.000. Ini untuk variabel yang ketiga ada jumlah. Jumlah itu sama saja dengan quantity. Di sini saya isi satu semua. Dan untuk variabel selanjutnya ada total. Ini untuk menghitung quantity dan selanjutnya ada variabel total, ada variabel diskon, dan ada variabel bayar. Dan di sini ada variabel keranjang untuk nantinya menambahkan barang yang akan dipilih. Dan di sini juga jumlah keranjang juga sama. Dan untuk selanjutnya variabel pilih ini untuk memilih list barang nantinya. Selanjutnya di sini ada jumlah keranjang sama dengan pilih, ini nantinya akan dijelaskan di bawah sama juga ini. Dan di sini variabel pilih 2 ini akan memilih opsi untuk melanjutkan pembayaran atau menambah barang atau membatalkan transaksi. Dan yang ketiga ini untuk pilih 3 ini untuk memasukkan opsi berapa jumlah barang yang akan ditambahkan. Di sini saya menambahkan 2, nantinya di sini saya sudah menginput barang tambahannya, yaitu nomor 4 dan nomor 5. Dan di sini ada variabel total semua, ini untuk menghitung semua, diskonnya juga, dan bayarnya semua. Segitu saja variabelnya. Dan untuk from awalnya di sini saya akan menampilkan selamat datang di toko elektronik. Nanti outputnya terlihat seperti ini. Dan setelah ini tertampil, bawahnya juga terdapat list barang dan harga. Setelah list barang dan harga tertampilkan,
sebelum ditampilkan saya mensorting, yaitu selection sort untuk mengurutkan nama, harga, dan jumlah Z sampai A atau descending. Di sini ada for int sama dengan 0, I kurang dari 5, kurang 1, I plus plus. int k sama dengan I. For int j sama dengan I plus 1, j kurang 5, j plus plus. Di sini untuk mensortingnya. Jika nama barang j lebih besar daripada nama barang k, maka k sama dengan j. Di sini sudah tersorting dan ini untuk menyimpan data awalnya. String nama awal, nama barang I, int harga awal sama dengan harga, int jumlah awal sama dengan jumlah, dan langsung ditukar datanya. Nama barang sama dengan nama barang K, harga I sama dengan harga K, jumlah I sama dengan jumlah K. Dan ini nanti hasilnya yaitu nama barang sama dengan nama awal, harga K sama dengan harga awal, jumlah K sama dengan jumlah awal. Setelah disorting nanti tertampil nama barang, harga yang sudah disorting. Di sini for int sama dengan 0, I sama dengan I kurang dari 5, I plus plus. Di sini nanti si out-nya akan menampilkan spasi I plus 1 ini untuk nomor dan nama barangnya beserta harganya. Setelah menampilkan list barang yang sudah diurutkan atau disorting, pembeli disuruh memilih mau membeli barang apa. Misal saya tadi variabel pilih saya itu pilihnya sama dengan 1. Berarti saya nanti memilih barang nomor 1. Dan sesudah memilih barang yang akan dibeli, nanti keluar list barang yang akan dibeli. Nah, di sini akan ditampilkan list barang yang sudah dipilih. Kan saya tadi pilihnya 1, nanti nampilnya di case 1. Ini untuk tampil 0 ini adalah untuk menampilkan array nama barang yang pertama. Karena array itu dihitung dari 0, maka saya menulisnya tampil sama dengan 0 ini untuk menampilkan nama barang yang pertama. Di sini nanti akan tertampil nama barang, harga, kuantitinya. Dan di case 2 juga sama, misalnya kita pilih barang di nomor 2, nanti akan menampilkan nama barang nomor 2, harga barang nomor 2, dan kuantiti nomor 2 sampai di case 5. Sama saja, bedanya di tampilnya saja. Setelah itu, misalnya tidak memilih 1 sampai 5 atau memilih nomor 6, nanti si out-nya atau output-nya akan melihatkan pilihan tidak tersedia. Setelah itu, setelah menampilkan barang yang dibeli, pembeli disuruh memilih untuk lanjutkan pembayaran, tambah barang, atau membatalkan transaksi. Di sini masukkan pilihannya atau pilih 2, saya memasukkan nomor 1 atau langsung membayar dengan 1 barang saja. Di sini. Nah, di sini untuk case 1-nya kita pertama dulu. Saya langsung membuka file laras open struk pembelian txt. Nanti struknya akan disimpan ke file sini. Setelah saya mendefinisikan file saya sebagai struk pembelian, saya langsung menampilkan from rincian pembelian. Di from rincian pembelian ini menampilkan nama barang yang tadi, nama barang, harga, dan kuantitinya. Setelah itu, saya memanggil function hitung total dan hitung diskon. Di sini saya pertama hitung total dulu. Total tampil sama dengan hitung total. Hitung total ini memanggil function hitung total dengan parameter harga tampil, jumlah tampil atau kuantiti tampil. Untuk diskonnya sama, diskon tampil sama dengan hitung diskon. Ini memanggil function, parameternya total tampil. Dan yang terakhir itu untuk pembayaran, bayar tampil sama dengan total tampil dikurang diskon tampil. Jadi ini dikurang ini. Setelah proses itu, masuklah ke from total pembayaran. Nah, setelah proses itu ditampilkan di sini. Totalnya dari yang di sini, diskonnya ditampilkan ini, dan bayarnya yang ditampilkan di proses ini. Setelah itu, setelah from total pembayaran, langsung masuk ke program struk.
Di sini untuk struknya saya menampilkan struk pembelian, nama barang, harga, quantity, total, diskon, dan bayar. Setelah berhasil pembayaran, struk berhasil disimpan ke file. Untuk yang case kedua atau case tambah barang, sama saja saya pertama mendefinisikan struk saya sebagai struk pembelian.txt dan akan menampilkan from tambah barang. Setelah menampilkan from tambah barang, di sini saya menampilkan list barang lagi. Sama seperti tadi. For int i sama dengan 0, i kurang dari 5, i plus plus, cout spasi ini untuk nomornya, untuk menampilkan nama barang, dan untuk menampilkan harga barangnya. Setelah itu, pembeli akan disuruh meminta jumlah barang yang ditambahkan. Di sini saya di variabel pilih 3. Di variabel pilih 3 tadi, saya memasukkan 2 barang. Jadi saya disuruh memasukkan 2 barang baru. 2 barang atau 2 barang tambahan. Jadi di sini langsung dialihkan ke sini. Jadi saya memilih nomor 4 dan 5 kan. Di for int i sama dengan 0, i kurang dari pilih 3 yaitu 2, i plus plus, dan tertampil outputnya barang ke 1, nomor barang, karena barang tambahan ini tadi, saya memasukkan nomor 4 dan 5, maka nanti akan tertampil nomor barang 4 dan 5 di sini. Dan setelah itu ada proses keranjang, jumlah keranjang sama dengan barang tambahan dan jumlah keranjang plus plus. Setelah proses ini nanti ditampilkan di rincian pembelian. Rincian pembelian ini akan menampilkan semua barang yang akan kita beli. Dengan function for int sama dengan 0, i kurang dari jumlah keranjang sama dengan i plus plus, int index sama dengan keranjang, i kurang 1, dan ini untuk proses total barangnya semuanya memanggil function hitung total lagi dengan parameter harga dengan jumlah. Dan di sini total semuanya sama dengan total semua tambah sama dengan total barang, atau total semua sama dengan total semua tambah total barang. Untuk tertampilnya nanti di sini ada nomor dengan nama barang, dengan quantity, dan yang terakhir yaitu total barang atau harganya. Dan selanjutnya di sini ada proses diskon semua sama dengan hitung diskon. Nah, ini memanggil function hitung diskon lagi dengan parameter total semua. Dan ini proses bayar semua sama dengan total semua dikurang diskon semua. Jadi ini dikurang dengan ini. Selanjutnya, setelah menampilkan rincian pembelian yang sudah dibuat atau sudah dibeli, di sini menampilkan total pembayarannya. Tinggal mengambil variabel yang tadi, total semua tadi di sini, terus diskon semua tadi di sini, dan bayar semua di sini. Selanjut total pembayaran langsung dimasukkan ke struk pembayaran. Di sini sama saja dengan fungsinya yaitu for int i sama dengan 0, i kurang dari jumlah keranjang i plus plus, int indeks sama dengan keranjang i kurang 1, int total barang, fungsinya dipanggil lagi hitung total dengan parameter harga dengan jumlah, dan total semua tambah sama dengan total barang. Dan di sini yang berbeda karena di sini mau dimasukkan ke struk, maka cout-nya diganti dengan file laras biar masuk ke dalam struk. Dan setelah menampilkan nama barang, jumlah dan total barang, di sini ditampilkan juga total, diskon, dan bayarnya untuk ditampilkan ke dalam struk. Setelah itu struk di close dan ada validasi struk berhasil disimpan ke file. Jika nanti pilihan keduanya itu pilihnya 3 atau batal transaksi,
menampilkan yaitu transaksi dibatalkan. Jika nanti dipilih duanya memilih 4 atau 5 atau 6, nanti di sini akan keluar pilihan tidak tersedia. Baik, langsung saja ke run-nya. Ini untuk running-nya. Nah, oke. Di sini yang saya jelaskan tadi, saya langsung ditampilkan from awal selamat datang di toko elektronik. Selanjutnya, setelah ada from ini, langsung ke list barang dan harga. Di sini sudah disorting dari Z sampai A. Jadi pertama ada televisi, smartphone, laptop, kulkas, kipas angin. Dan pembeli disuruh memilih barang yang ingin dibeli 1, 2, 3, 4, 5. Di sini saya memilih 1, yaitu televisi, seharga 4 juta. Dan setelah memilih barang, di sini ada form list barang yang dibeli, yaitu menampilkan barang yang tadi kita pilih, yaitu televisi seharga 4 juta dengan kuantitinya 1. Dan di sini disuruh memilih mau melanjutkan pembayaran, tambah barang atau batal. Dan case pertama, kita memasukkan pilihan yang ke-1. Langsung masuk ke form rincian pembelian dengan nama barang televisi, harga 4 juta dengan kuantitinya 1. Dan total pembayarannya 4 juta, karena ini totalnya hanya 4 juta, dan diskonnya saya memasukkannya di harga 5 juta, jadi pada pembelian kali ini tidak mendapatkan diskon. Jadi bayarnya hanya 4 juta dan stroke berhasil disimpan ke file. Untuk stroke-nya di sini. Sudah masuk ke dalam stroke. Oke, lanjut. Untuk pilihannya yang tadi kan itu langsung membayar. Sekarang saya coba untuk tambah barang. Dipilih 2 ini. Nah, di sini sama saja pertama-tamanya juga menampilkan menu selamat datang di toko elektronik, list barang dan harga menampilkan dan disuruh juga untuk memilih barang. Saya di sini sama masih memilih barangnya televisi dan list barang yang dibeli akan ditampilkan juga televisi seharga 4 juta kuantitinya 1. Dan di sini suruh memilih lagi lanjutkan pembayaran atau tambah barang atau batal. Pada kali ini saya akan menambahkan barang. Setelah menginput nomor 2 atau tambah barang, keluarlah from tambah barang dengan list barang dengan harga yang sama persis. Setelah itu disuruh memasukkan barang yang akan ditambahkan. Saya di sini memasukkan 2 barang baru dan saya memilih nomor 4 dan nomor 5. Berarti kulkas dan kipas angin. Setelah menambahkan barang dan memilih barang yang akan dibeli, keluarlah from rincian pembelian. Di sini keluar televisi, kulkas, dan kipas angin. Setelah keluar rincian pembeliannya, barulah keluar from total pembayarannya. Berarti ini semua ditotalin, 4 juta ditambah 3.500.000 ditambah 500.000 sama dengan 8 juta. Karena ini lebih dari 5 juta, maka terdapat diskon 10% dan mendapatkan diskon seharga 800.000. Jadi bayarnya hanya 7.200.000. Ini untuk stroke pembeliannya. Baik, selanjutnya untuk case yang terakhir, pilih duanya yaitu 3 atau transaksi dibatalkan. Sama saja. Di sini pertama-tama ada from selamat datang di toko elektronik dan menampilkan list barang dan harga yang sudah disorting dan disuruh memilih barang yang akan dipilih. Setelah memilih barang yang akan dipilih, menampilkan list barang yang dibeli. Setelah itu juga sama,
Pilih untuk melanjutkan pembayaran. Jika memilih batal, maka keluarlah validasi transaksi dibatalkan. Baik, segitu saja untuk presentasi atau penjelasan tugas besar saya, yaitu berjudul Sistem Informasi Penjualan Barang Elektronik Tanpa Inputan. Mungkin masih banyak kurangnya, atau masih banyak mungkin masih banyak kurang dalam program ini. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.